Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Eka Fadila SIPMA. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safira Salomulana dengan nomor absen 22 dan NPM 2335155160044. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan kependudukan. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan pembahasan perkembangan mengenai kebijakan kependudukan. Di sini saya akan membahas pada awal mula periode 1950 sampai 1960-an yang dimana ada sekelompok neo-Malthusian yang memberikan perhatian yang besar terhadap pertumbuhan pendudukan yang cepat, yang dimana mereka khawatir atas lonjakan jumlah penduduk yang naik pesat yang akan berdampak negatif kepada aspek-aspek kehidupan seperti ekonomi, lingkungan, dan sosial. Untuk mengatasi hal ini, maka diadakanlah program keluarga berencana atau KB secara global, yang dimana kebijakan birth control atau pengendalian kelahiran akan menjadi kampanye pada saat masa ini. Dan ada juga World Population Conference 1974 yang dimana negara-negara maju itu menegaskan bahwa program KB harus menjadi alat utama dalam pengendalian penduduk, yang dimana mereka mendorong negara-negara yang berkembang untuk mengadopsi kebijakan serupa yang demikian untuk menekankan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi agar lebih menjadi terarah. Pada tahun 1980-an, integrasi KB itu semakin meluas ke negara-negara berkembang dan kampanye mulai menekankan pentingnya integrasi antara program KB dengan kesehatan lainnya dan kemajuan perempuan. Kalau di Indonesia itu pendekatan ini tuh dikenal dengan Beyond Family Planning, yang artinya enggak hanya berfokus pada pengendalian kelahiran tetapi juga peningkatan kualitas hidup khususnya bagi perempuan. Selain diadakannya program KB, itu ada juga penyuluhan kesehatan ibu dan anak, pelatihan keterampilan bagi perempuan agar mereka lebih berdaya dalam keluarga dan masyarakat. Pada tahun 1994 itu ada pendekatan baru dalam kebijakan kependudukan, yaitu Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan di Kairo tahun 1994 yang menghasilkan program aksi yang menekankan bahwa keterkaitan integral antara penduduk dan pembangunan, yang salah satu pencapaian terbesarnya adalah dorongan untuk memberdayakan perempuan, baik demi kepentingan dirinya sendiri maupun sebagai kunci peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pada abad akhir 20 terjadi perubahan visi kebijakan kependudukan dari sekedar pengendalian demografi menjadi perbaikan kualitas hidup terutama perempuan dan pembangunan keberlanjutan. Nah, pendekatan baru menurut Sen, Jenman, dan Chen 1994 itu menekankan bahwa kependudukan itu harus didukung oleh pendekatan pembangunan manusia, kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan hak-hak individu yang sebagai tujuan utama. Ada 3 hal penting nih dalam kebijakan kependudukan yang menurut mereka. Yang pertama itu kebijakan pendudukan itu harus berubah, mencerminkan komitmen pada etika dan hak asasi manusia. Yang kedua, kebijakan kependudukan yang efektif harus menjadi bagian dari pembangunan manusia yang lebih luas. Yang ketiga, prioritas strategis kebijakan kependudukan adalah pemberdayaan perempuan dan pelayanan. Kebijakan KB di Indonesia, salah satu kebijakan kependudukan yang penting dan yang berhasil di Indonesia itu adalah program KB ini. Jadi melalui program KB, pengendalian dan dari jumlah penduduk itu sangat realistiskan. Yang ide pembangunan keluarga sejahtera menjadi landasan filosofi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ini, yang pada awalnya gerakan KB itu lebih banyak dilakukan di perkotaan. Sekarang seiring berjalannya waktu, sosialisasi dan juga pencerahan, kebutuhan KB itu juga dirasakan di daerah-daerah pedesaan. Program KB di Indonesia itu dikenal dengan slogan 2 anak cukup, yang didukung oleh penyuluhan, penyediaan alat kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan keluarga di seluruh Indonesia.
Nah, jadi dengan demikian, perkembangan kebijakan kependudukan dari masa ke masa itu menunjukkan pergeseran fokus dari pengendalian jumlah penduduk yang semata menjadi upaya peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia sendiri telah mengadopsi kebijakan tersebut sesuai dengan perkembangan global dan kebutuhan nasional. Cukup sekian pemaparan materi kebijakan kependudukan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.